Fenomena job fair menunjukkan bahwa banyak sekali pencari kerja, terutama anak muda yang kesulitan mendapatkan pekerjaan meskipun ada ajang bursa kerja seperti job fair. Persaingan yang ketat, potensi adanya lowongan palsu, dan kurangnya kesiapan pencari kerja juga menjadi faktor yang memperparah fenomena ini. Lalu seperti apa kondisi job fair di lapangan? Berikut informasinya untuk Anda, pemirsa. Ratusan para pencari kerja silih berganti datang kemari dari pagi hingga malam ke Jakarta Job Fair, menggantungkan asa berharap adanya panggilan pekerjaan. Namun seberapa banyak yang benar-benar mendapatkan panggilan pekerjaan? Sebanyak 3.504 lowongan kerja ditawarkan dalam gelaran Job Fair Jakarta Barat yang berlangsung selama 2 hari mulai tanggal 3 hingga 4 Juni 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di 2 lokasi, yaitu Gor Tanjung Duren dan Gor Kebonjeruk. Dengan total menyediakan 44 booth dari berbagai perusahaan swasta, instansi pemerintah, dan UMKM binaan Jackpreneur. Namun antusiasme pencari kerja masih di bawah harapan. Hingga hari terakhir, jumlah pelamar baru mencapai sekitar 1.000 orang. Angka ini belum mencapai target yang diharapkan oleh penyelenggara. Bagi pencari kerja yang tetap datang ke job fair juga mengakui sulit untuk menerima panggilan interview pekerjaan. Nggak mudah, cuman kan kesempatannya nggak itu apa ya? Iya, jadi ada kesempatannya, jadi peluangnya makin besar, makin luas. Belum, sejauh ini belum. Udah melamar kemana aja, cuman ya belum kesempatan. Selama job fair yang sama ini nggak ada, karena yang saya utamakan ya udah. Ya saya nggak terlalu ngambil ini sih, ibaratnya kalau misalnya rezeki dipanggil ya saya terima, kalau misalnya nggak dipanggil ya udah nggak apa-apa sih. Gimana berusaha, siapa tahu nanti bakal ketemu jodohnya ibaratnya. Dan alhamdulillah langsung dari beberapa kali itu banyak panggilan gitu, dan tinggal menunggu saat interview ketemu user yang kedua gitu. Ada juga yang langsung ketiga untuk panggilan tersebut. Penanggung jawab Job Fair Jakarta Barat, Septian Tahir, membantah anggapan bahwa gelaran Job Fair di Tanjung Duren dan Kebonjeruk hanya sebatas seremonial pemenuh target program pemerintah. Menurutnya, perusahaan yang terlibat memang membuka lowongan nyata dan melakukan wawancara langsung di tempat. Namun fakta di lapangan berkata lain. Dari ribuan lowongan yang diklaim tersedia, hanya kurang lebih 1.000 orang yang tertarik mendaftar. Angka itu jauh dari target, seolah menunjukkan bahwa sosialisasi dan minat publik tidak berjalan seimbang dengan besarnya nama program. Itu tidak benar ya, karena pertama dalam melakukan job fair kita mengundang perusahaan itu atas dasar mereka punya lowongan gitu ya. Jadi satu hal perlu saya tekankan bahwa tidak ada dasar hukum apapun yang membuat Disnaker itu bisa memaksa perusahaan untuk ikut job fair. Jadi pada dasarnya itu karena memang kebutuhan mereka sendiri gitu ya. Karena rata-rata yang perusahaan yang ikut job fair adalah perusahaan yang membutuhkan karyawan dalam jumlah banyak. Mas, tapi kan aku kan main sosmed ya, terus kayak di sosmed tuh pada ngomong, job fair mah bohongan, sebenarnya nggak nyari kayak gitu-gitu. Itu beneran nggak sih Mas dari perusahaan? Enggak ya? Kalau dari kita sih emang beneran nyari. Tapi kan kita nggak bisa menentukan waktunya kapan gitu kan. Kita tergantung sama perusahaan di sana. Kalau mereka lagi butuh, baru kita buka lowongan. Makanya kita bilang cek aja di Instagramnya atau TikToknya, biasa lebih up to date gitu, lebih cepat gitu. Tapi kalau mau mandiri, kita juga bisa buka di websitenya sini. Nanti Mbak tinggal daftar dulu buat account, cuman nanti ini websitenya tinggal pilih aja
banyak ini tuh negara mana gitu kan. Tapi itu biayanya juga lebih mahal ya daripada yang dari pemerintah. Itu sih. Atau enggak mau butuh nanya-nanya bisa di WhatsApp. Semua lengkap di bawah sini. Untuk saat ini kita memang lagi urgensi untuk jabatan Polenar dan kemudian pejabatan Permasar gitu. Jadi memang urgensi saat ini memang cukup urgent gitu. Saya nggak tahu ya kalau di perusahaan lain, kalau di BRI itu kita semua CV yang masuk itu kita proses semua selagi masuk sesuai kualifikasi di kita gitu sih. Jadi untuk isu itu kita untuk BRI sih enggak ya, kita semua proses. Sebenarnya, job fair merupakan momen penting bagi pencari kerja untuk mengakses informasi lowongan pekerjaan. Namun faktanya, komunikasi pemerintah terkait event ini masih jauh dari efektif. Sosialisasi yang lemah, minimnya edukasi terhadap masyarakat mengenai profil perusahaan, hingga terbatasnya informasi detail di lokasi, menunjukkan bahwa acara ini tak sepenuhnya dikemas untuk memenuhi kebutuhan real pencari kerja. Lebih jauh, pemerintah perlu melakukan pembenahan serius, bukan hanya dengan seremonial tahunan yang diklaim untuk rakyat. Diperlukan regulasi yang lebih komprehensif dan holistik, termasuk pengawasan yang ketat terhadap perusahaan yang diduga memasang lowongan palsu. Jangan sampai masyarakat datang dengan harapan, namun pulang dengan kecewa karena lowongan hanya ada di atas kertas. Ya, pemerintah dalam hal ini memberikan pengawasan yang ketat ya kepada para perusahaan-perusahaan yang memang dalam tanda petik itu suka ngibul gitu ya, artinya sekedar slip service doang, memberikan informasi seolah ada pekerjaan tapi sesungguhnya nggak ada, jadi seperti pseudo information gitu. Jadi ini yang seringkali menjadi problem, di mana ketika para pencari kerja mendatangi ternyata kenyataannya nggak ada. Nah, ya hasil penelitian berbagai tempat yang sudah muncul di berbagai jurnal yang sudah saya ini, itu memang menunjukkan banyak informasi fake gitu ya, informasi yang menyesatkan terkait dengan lapangan pekerjaan ini. Seringkali perusahaan memasang di media ataupun apalagi kalau di media sosial, itu setelah sampai di sana ternyata tidak sesuai dengan informasi itu di media itu dengan kondisi kenyataan yang ada. Bahkan kadang-kadang alamatnya juga alamat palsu. Itu juga dijumpai di dalam penelitian itu. Di tengah sulitnya mencari pekerjaan di Indonesia, kehadiran negara bukan sekedar harapan, tetapi kebutuhan. Job fair seharusnya menjadi jalan menuju masa depan, bukan sekedar seremoni tanpa arah. Bagi para pencari kerja, setiap peluang bukan sekedar angka, tetapi harapan. Harapan nyata yang bisa benar-benar tumbuh jika pemerintah benar-benar hadir, bukan sekedar formalitas. Dari Jakarta, saya Bunga Cinka bersama dengan juru kamera Fahri, CNBC Indonesia, Beyond Business.